Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Ibu mohon kalian beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, untuk pagi hari ini kita akan belajar meneruskan tema. Kita sampai pada tema 1, hidup rukun, sub tema 4, hidup rukun di masyarakat. Pembelajaran 3 anak-anak ya. Mari anak-anak kita lanjut saja pada materi. Warga di lingkungan rumah Udin sedang bergotong royong. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak ikut membantu. Ada anak yang membantu membersihkan sampah, ada juga anak yang membantu menyajikan makanan. Semua tampak rukun dan gembira. Coba kamu perhatikan gambar di layar kalian masing-masing. Nah ini ya anak-anak ya, ini adalah gotong royong membersihkan lingkungan di sekitar rumah Udin anak-anak ya. Lanjut. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini gambar tadi anak-anak ya, tapi diperjelas. Nah, gambar manakah yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat? Coba kalian perhatikan anak-anak. Ini ada yang membantu mengantarkan kue ya, ada yang membantu membersihkan sampah, ada yang mengantarkan minuman. Nah, ini semuanya adalah hidup rukun di masyarakat. Coba anak-anak, pada percakapan ini adakah gambar yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat? Ya, tentunya ini gambar ini hampir semuanya menunjukkan hidup rukun di masyarakat. Ya, sudah Bupat jelaskan di depan tadi, ada anak yang membantu mengantarkan kue, ada yang membantu membersihkan sampah, ada yang mengantarkan minuman ya anak-anak ini. Tetapi gambar manakah yang menunjukkan penolakan? Nah ini ya, jadi atas tadi membantu mengantarkan kue ini termasuk hidup yang rukun. Membantu membersihkan sampah, hidup rukun ya anak-anak ya. Ini mengantarkan minuman juga hidup rukun. Namun ini pada saat Siti mengantarkan makanan anak-anak. Nah, kuenya Pak, silahkan Pak. Maaf ya. Kuenya silahkan Pak. Nah, kemudian bapaknya ini menjawab, tidak, terima kasih nak, bapak masih kenyang, nanti bapak ambil sendiri. Ini adalah merupakan penolakan anak-anak ya, karena ini bapak ini tidak mau menerima kue yang diantarkan oleh Siti karena bapak ini masih kenyang ya. Nih. Kemudian pada penolakan tadi, nah tuliskanlah kata-kata penolakan tersebut pada tempat di bawah ini. Jadi anak-anak nanti setelah membaca percakapan ya, percakapan ini anak-anak baca kembali, kemudian yang termasuk penolakan yang mana tolong anak-anak tulis pada
tempat yang sudah tersedia ini anak-anak ya. Nah, lanjut anak-anak. Kemudian ibu-ibu menyiapkan kue-kue untuk peserta kerja bakti. Tadi para ibu-ibu sibuk mempersiapkan kue yang dibawakan untuk anggota kerja bakti. Ada kue lemper yang terbuat dari beras ketan. Beras ketan dapat dipakai untuk membuat hiasan. Begitu juga dengan biji-bijian yang lain. Nah, ini tadi ibu-ibu ada yang membuat kue yang terbuat dari ketan. Ketan itu terbuat dari padi ketan anak-anak ya. Nah, biji padi ini dapat dijadikan untuk hiasan ya. Tuh. Bahan dan alat yang digunakan itu kertas gambar, lem kertas atau lem kayu, berbagai biji-bijian, misalnya yaitu kacang hijau, kedelai, jagung dan lain-lain, pensil. Caranya, buatlah sketsa gambar yang akan dihias. Olesi lem sedikit demi sedikit pada gambar yang akan ditempeli kertas ya. Tuh. Tempelkan biji-bijian pada gambar yang telah dibuat dan diolesi lem. Perhatikan kombinasi warna dan jenis biji-bijiannya. Masih ingatkah anak-anak kalian untuk pembelajaran SPDB mengenai gambar 2 dimensi atau gambar 3 dimensi yang telah Bu Pat jelaskan pada pembelajaran 2 kemarin? Apa anak-anak? Hiasan yang terbuat dari biji-bijian. Apa anak-anak? Ya, kolase. Jadi di pembelajaran ini anak-anak yaitu belajar membuat kolase. Jadi kolase itu adalah gambar yang terbuat dari bermacam-macam biji-bijian yang ditempelkan pada sketsa gambar ya. Gambarnya terserah ya, keinginannya menggambar apa saja boleh anak-anak ya. Apa itu bunga, apa itu rumah, apa itu burung ya. Itu sesuai dengan selera yang akan membuat kolase ya. Maka dari itu di akhir pembelajaran nanti anak-anak bisa membuat satu buah kolase ya, yang gambarnya terserah pada kalian yang kalian inginkan ya anak-anak ya. Nah, kemudian lanjut ya, ini kita teruskan pada pembelajaran 4 anak-anak ya. Perhatikan gambar percakapan di bawah ini. Nah, ini adalah percakapan antara Siti dan Edo. Nah, ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Nah, Edo menjawab, tidak mau, aku malas, bekerja bakti itu melelahkan. Nah, percakapan yang 2, ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Nah, ini Udin menjawab, maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Nah, coba perhatikan anak-anak, di antara 2 percakapan ini manakah
yang menunjukkan kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan. Nah, percakapan dua ini semuanya menolak ya, antara Siti dan Edo. Kemudian ini yang bawah adalah Lani dan Udin. Kira-kira yang mana anak-anak percakapan ini yang penolakannya masih menjaga kerukunan? Nah, ini kalau Edo menolak, tidak mau, aku malas. Maaf, aku malas. Bekerja bakti itu melelahkan. Tetapi berbeda dengan penolakannya Udin. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena aku ada keperluan mendadak. Jadi penolakan yang menunjukkan kerukunan adalah yang bawah ya ini. Karena mengapa kok yang bawah yang penolakannya Udin? Karena Udin menolaknya secara sopan ya. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Berbeda dengan penolakannya Edo. Tidak mau, aku malas. Bekerja bakti itu melelahkan. Ini sebenarnya Edo menolaknya juga secara sopan, secara baik ya, dan lebih bagus tadi lebih bagus lagi kalau Edo mau bekerja bakti ya anak-anak ya. Lanjut anak-anak, buatlah cerita sederhana untuk gambar yang kamu pilih. Nah, jadi di gambar ini ada dua gambar ini. Nanti coba kalian pilih salah satu, kemudian kalian membuat cerita yang singkat dan sederhana saja anak-anak ya. Ini sebuah percakapan, dan percakapan ini buatlah sebuah cerita yang singkat dan sederhana pada tempat yang sudah tersedia ini ya anak-anak ya. Mungkin anak-anak nanti akan bercerita yang bagus sekali, karena ini ceritanya sesuai dengan apa anak-anak? Sesuai dengan gambar anak-anak ya. Kemudian anak-anak untuk kalimat penolakan ini yang Bupat jelaskan kemarin, penolakan yang menunjukkan kerukunan itu yang bagaimana anak-anak kalimatnya? Disertai apa anak-anak? Kata maaf. Selain itu apa anak-anak? Tidak ya. Apalagi anak-anak? Lain kali saja. Jadi supaya kalian itu menolak tetapi secara sopan anak-anak ya. Jadi kalau mau menolak itu harus diberi kata maaf ya. Tidak, kemudian lain kali saja ya anak-anak ya. Jadi anak-anak nanti kalau membuat sebuah cerita, alangkah baiknya kalau ada penolakan, buatlah kalimat itu yang sopan ya anak-anak ya. Nah, kemudian anak-anak pada cerita anak-anak nanti tolong kalian buat yang ringkas saja ya, yang sederhana saja ya. Tuh contohnya ya.
Ayo, umpamanya ini ya, saya buatkan satu contoh saja. Ayo Udin, kita bergotong royong membersihkan lingkungan. Nah, umpamanya demikian ya. Kemudian umpamanya Udin menolak, maaf ya, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena saya akan ke rumah nenek. Contohnya demikian anak-anak ya. Nah, itu biarpun ada maksudnya kita menolak, itu harus yang secara sopan. Jadi maaf ya, tidak, lain kali saja ya. Tuh. Ayo Udin, kita ikut bergotong royong membersihkan selokan. Nah ya, tuh, maaf Lani, saya tidak bisa membantu untuk membersihkan selokan karena sebentar lagi saya mau mengaji. Contohnya demikian anak-anak ya. Nanti silahkan anak-anak membuat cerita itu yang lebih bagus dan secara singkat saja anak-anak ya. Lanjut anak-anak, ini pembelajaran SPDB ya anak-anak ya. Udin dan teman-teman juga menikmati kue yang disediakan pada kegiatan gotong royong. Bentuk kue bermacam-macam. Ada kue berbentuk bunga, ada kue berbentuk hewan. Apakah kamu bisa membuat bentuk-bentuk tersebut? Nah, anak ya. Nah, ini adalah gambar kuenya. Ini anak-anak ya ini. Nah, ini kamu juga bisa menikmati. Ini ya anak-anak, ini adalah hasil daripada karya temanmu. Tetapi ini terbuat dari guntingan kertas ya. Nah, ini coba kamu perhatikan anak-anak. Nah, ini ya. Nah, karya seni yang terbuat dari bahannya guntingan kertas kemarin apa anak-anak namanya? Siapa yang masih ingat apa anak-anak? Ya, mozaik. Jadi mozaik itu karya seni tempel yang bahan dasarnya terbuat dari kertas. Kalau kolase tadi karya seni tempel yang bahannya terbuat dari apa anak-anak? Bermacam-macam biji-bijian ya. Nanti di akhir pembelajaran anak-anak juga boleh untuk berkreasi membuat mozaik ya. Lebih baik kalian mau belajar yang lebih banyak daripada hanya sebatas apa anak-anak ya, hanya sebatas angan-angan saja ya. Maka dari itu lebih baik anak-anak nanti di akhir pembelajaran selain bisa membuat kolase, bisa juga membuat mozaik anak-anak ya. Tuh ya. Untuk pembelajaran tema di pagi hari ini cukup dari sini penjelasannya anak-anak ya. Saya minta anak-anak tetap rajin belajar, selalu jaga kesehatan, memakai masker bila keluar rumah, mencuci tangan setelah beraktivitas
dengan sabun pada air yang mengalir. Kita mau menjaga jarak dan selalu betah di rumah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.